Hai semuanya, selamat datang di TrueSight Math Teaching. Saat ini saya akan membahas soal-soal terkait dengan rumus-rumus trigonometri. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat 4 jenis rumus trigonometri, yakni rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut ganda, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, dan terakhir rumus hasil kali sinus dan kosinus. Nah, saya akan membahas soal-soal itu menjadi 4 bagian ya. Untuk bagian yang pertama itu khususnya saat ini saya akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita langsung saja. Berikut ini adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, kosinus, dan tangen yang sudah terbukti kebenarannya. Dan jika kalian penasaran dengan pembuktiannya, silahkan kalian cek link di description box di bawah ini. Nah, baiklah, kita akan mulai dengan langsung saja membahas soal terkait dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Contoh yang pertama, diberikan dua buah sudut, yakni sudut A dan sudut B, di mana nilai sinus masing-masingnya adalah sinus A itu sama dengan 4/5 dan sinus B sama dengan 12/13. Nah, sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Yang ditanyakan nilai dari sinus A kurang B adalah. Nah, berdasarkan soal ini yang ditanyakan adalah nilai sinus dari selisih sudut A dan B, atau sinus A kurang B. Nah, berdasarkan daftar rumus jumlah dan selisih dua sudut, di sini terdapat rumus sin A kurang B, yakni sin A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Ya, sin A kurang B. Jadi, sin A kurang B itu sama dengan sinus A dikali kosinus B kurang kosinus A dikali sinus B. Nah, seperti ini. Berdasarkan soal, telah diketahui bahwa nilai dari sinus A adalah 4/5, berarti ini nilai sin A nanti kita ubah menjadi 4/5 ya, ke sini ya. Kemudian diketahui juga nilai dari sin B, yakni 12/13, berarti nanti nilai sin B ini kita ganti dengan nilai 12/13. Nah, di sini ada unsur-unsur yang belum diketahui nilainya, yakni cos B dan cos A. Nah, berarti sebelum menyelesaikan nilai dari sin A kurang B ini, kita mencari dulu nilai dari masing-masing cos A dan cos B. Pertama, kita akan mencari nilai dari cosinus A. Nah, untuk mendapatkan nilai dari cosinus A, kalian perlu mengingat kembali materi tentang perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Nah, untuk materinya silakan kalian lihat di kartu yang ada di bagian kanan atas video ini. Nah, jadi untuk mencari nilai dari cosinus A, kita gunakan apa yang diketahui, yakni sinus A. Nah, diketahui bahwa sinus A itu sama dengan 4/5. Nah, ini kalau saya gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, di mana ada segitiga siku-siku, salah satu sudut ini kita sebut sebagai sudut A. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dalam perbandingan trigonometri di suatu segitiga siku-siku, rumusan dari sinus itu adalah sisi depan per sisi miring, atau sin demi. Nah, berarti kalau di sini adalah titik A, berarti sisi depannya adalah 4, ya, panjangnya 4, dan sisi miringnya ini adalah 5. Nah, berarti bisa kita peroleh nilai dari kosinus A. Nah, seperti yang kita ingat bahwa rumusan untuk memperoleh nilai kosinus dalam perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku, kosinus itu rumusannya adalah sisi samping
per sisi miring. Nah, sisi samping adalah sisi yang ini. Berarti kita mencari dulu nilai dari atau panjang dari sisi di samping sudut A ini. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku, berarti berlakulah teorema Pitagoras. Ya, berlakulah teorema Pitagoras. Berarti untuk memperoleh nilai atau panjang dari sisi samping dari sudut A, itu akan menjadi akar dari sisi miring, berarti 5 kuadrat, dikurangi dengan sisi lainnya, berarti 4 kuadrat. Nah, berarti kita peroleh di sini akar dari 25 dikurang 16, yakni akar 9 adalah 3. Berarti sisi sampingnya panjangnya adalah 3. Dengan demikian, nilai dari cos A itu adalah 3 per 5. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita belum selesai. Kita perhatikan bahwa terdapat kalimat bahwa sudut A itu adalah sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul, ya, sudut tumpul itu artinya sudut A, kalau dia sudut tumpul, sudut A adalah sudut tumpul, artinya sudut A itu berada di kuadran kedua, di mana sudut A itu berada pada selang 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau misalkan dia ada di kuadran 2, maka nilai sinnya itu positif, sedangkan nilai perbandingan yang lain yakni kosinus nilainya negatif dan tangen juga nilainya negatif. Seperti itu. Ya. Ini pembahasan untuk untuk nilai perbandingan trigonometri di tiap kuadran juga dapat kalian lihat pada video lainnya dalam channel ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk sudut yang ada di kuadran 2, perbandingan trigonometri sinusnya itu positif, ya, sinusnya positif, cosnya negatif, dan tangannya negatif. Berarti di sini, karena nilai sinus itu positif ya, 4/5 benar, berarti nilai kosinus untuk sudut tumpul itu bukan positif 3/5, tapi adalah negatif 3/5. Sekali lagi, kenapa negatif 3/5? Karena sudut A ini adalah sudut tumpul, berarti dia ada di kuadran kedua, di mana nilai kosinusnya negatif. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari kosinus A. Berarti sekarang setelah itu kita mencari nilai dari kosinus B dengan menggunakan cara yang sama ya, seperti tadi. Berarti kita gunakan nilai dari sinus B. Kita gunakan lagi konsep perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Nah, misalkan seperti ini. Ada segitiga siku-siku. Nah, ini merupakan sudut B. Nah, di sini karena sinus B itu sama dengan 12/13, kan sinus berarti depan per miring. Nah, berarti sisi depannya 12, sisi miringnya 13. Nah, dengan demikian bisa kita perolehlah nilai dari kosinus B. Nilai dari kosinus B adalah samping per miring, seperti tadi ya. Berarti kita mencari dulu sisi yang ada di samping ini menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau menggunakan teorema Pitagoras, artinya ini akar dari sisi miring kuadrat, berarti 13 kuadrat dikurangi sisi lainnya, dikurang 12 kuadrat. Nah, di sini adalah akar dari 169 dikurang 144. Ya, jadi ini sama dengan akar dari 25, akar 25 adalah 5. Jadi panjang sisi samping ini adalah 5. Dengan demikian nilai cos itu untuk sementara adalah 5/13. Ya, karena samping per miring. Nah, sekarang kita perhatikan juga, diketahui bahwa sudut B adalah sudut lancip. Nah, kalau sudut B, ya, sudut B adalah sudut lancip. Nah, ini artinya sudut B itu berada di kuadran pertama. Atau selangnya itu berarti B, selangnya itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kalau dia ada di kuadran pertama, berarti nilai sinnya positif, kosinusnya positif, dan tangannya juga positif. Nah, dengan demikian, apabila sinus B sama dengan positif 12/13, maka kosinus itu juga positif 5/13. Jadi, cos B ini sama dengan 5/13.
13. Positif karena berada di kuadran pertama. Nah, kita sudah memperoleh nilai dari kosinus B. Nah, dengan demikian kita tinggal mencari nilai dari sin A dikurang B. Karena ini sudah lengkap ya, sin A udah diketahui, cos B udah diketahui, cos A sudah diketahui di sini, dan sin B-nya udah diketahui. Maka dapat kita perolehlah hasil dari sinus A dikurang B itu sama dengan kosinus dari A. Sinus dari A. Sinus A adalah 4/5, berarti 4/5 dikali kosinus B adalah 5/13. Dikali 5/13. Kemudian dikurang cos A. Cos A adalah negatif 3/5 dikali dengan sinus B. Sinus B adalah 12/13. 12/13. Oke, tinggal kita operasikan. Berarti di sini 4 kali 5, 20 per 5 kali 13 per 65. Ya, seperti ini. Kemudian dikurangi negatif 3/5 dikali 12/13. Nah, negatif ini nanti jadi positif ya, karena double tanda negatifnya. Berarti ditambahkan 36. 3 kali 12 itu 36. Per 5 kali 13 itu 65. Oke, tinggal kita jumlahkan. Berarti hasilnya ini adalah 56 per 65. Jadi nilai sinus A kurang B adalah 56 per 65. Kita lanjut dengan contoh kedua untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Diketahui sudut A ditambahkan sudut B, hasilnya adalah pi/3. Nah, pi/3 kan ini pi artinya 180 derajat. Berarti sudut A ditambah B sama dengan 180 derajat dibagi 3 atau 60 derajat. Ini ya. Jadi sudut A tambah B adalah 60 derajat. Dan nilai dari sinus A dikali sinus B adalah 1/4. Ditanya nilai dari kosinus A kurang B. Nah, berarti kita mencari nilai selisih dari kosinus ya. Dari sudut A kurang B, di sini untuk cos A kurang B, rumusnya adalah yang ini. Jadi kita tulis lagi, kita mencari cos A kurang B, di mana rumus selisihnya adalah kosinus A dikali kosinus B tambah sinus A kali sinus B. Nah, di sini kita lihat apa semua yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui dari soal adalah nilai dari sinus A dikali sinus B adalah 1/4. Berarti nilai ini nanti langsung saja kita ubah dengan 1/4. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ada unsur-unsur yang belum diketahui, yakni nilai dari cos A kali cos B. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya mendapatkan langsung nilai dari cos A dikalikan dengan cos B berdasarkan apa yang diketahui. Nah, di sini kan diketahui jumlah dari sudut A ditambahkan sudut B adalah 60 derajat. Nah, kita perhatikan rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut yang ada di samping ini. Kira-kira apa saja atau adakah rumus yang di dalamnya mengandung nilai dari cos A kali cos B, sehingga nanti bisa kita cari ya, juga mengandung nilai dari sin A kali sin B, dan juga mengandung sudut A ditambahkan dengan sudut B. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, yang mengandung cos A kali cos B adalah ini ya. Kita lihat di sini. Dan di sini juga ada sin A kali sin B. Oke. Nah, di sini juga ada sudut A tambah B. Berarti kita akan menggunakan rumusan dari cos A tambah B untuk memperoleh dari nilai cos A kali cos B. Berarti langkah pertama kita cari dulu nilai dari cos A kali cos B dengan menggunakan rumus cos A tambah B. Nah, di sini cos A tambah B, rumusnya adalah cos A dikali cos B kurang sin A dikali sin B.
Nah, di sini A tambah B itu adalah 60 derajat. Berarti nilai cos 60 derajat itu sama dengan kosinus A kali kosinus B dikurang sin A kali sin B nilainya adalah 1/4. Berarti dikurang 1/4. Nah, berarti kan kita bisa memperoleh nilai dari kosinus A kali kosinus B berdasarkan persamaan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kosinus A nilainya adalah 1/2. Ya, ini kita lanjutkan persamaannya, ini sama dengan kosinus A dikali kosinus B dikurang 1/4. Dengan demikian, kalau kita mencari nilai cos A kali cos B, berarti cos A kali cos B ini sama dengan 1/2 ditambahkan dengan 1/4. Ya, seperti ini. Berarti 1/2 ditambahkan dengan 1/4, kita samakan penyebut ya. Maka di sini hasilnya adalah 3/4. Berarti kosinus A kali kosinus B, di sini hasilnya adalah 3/4. Jadi, dengan mudah kita bisa memperoleh nilai dari kosinus A kurang B. Jadi, kita tinggal mencari dengan demikian. Jadi, nilai dari kosinus A kurang B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, ini cos A kali cos B adalah 3/4. Berarti ini 3/4 ya. Ditambahkan dengan sin A kali sin B adalah 1/4. Berarti ditambahkan 1/4. Oke, 3/4 ditambahkan 1/4 hasilnya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Jadi di sini nilai cos A kurang B sama dengan 1.